ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa, bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Ya, ini jelas ya, ini adalah suatu olok-olokan. Jadi katanya umat Islam itu sholat 5 kali sehari karena zakatnya cuma 2,5%. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja. Iya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai. Iya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Ini gerakan sholatnya umat Islam ditertawakan oleh mereka. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Jadi di kepercayaan mereka itu semakin banyak setorannya, semakin sedikit ibadahnya. Berarti kalau gitu sama aja mereka menganggap bahwa Tuhan mereka itu lebih mengutamakan setoran umatnya daripada ibadah umatnya. Saya cuma sampaikan, kalau saya melayani saudara, saudara juga harus berbagi kasih, tahu diri, ya. Kasih give, kasih give, ya. Jadi take and give, memberi dan menerima. Jadi jangan cuma menerima, saudara, ya. Sebenarnya bagi kami umat Islam tidak ada masalah juga dengan kepercayaan mereka yang seperti itu. Mereka mempercayai bahwa Tuhan mereka lebih mengutamakan setoran umatnya daripada ibadahnya. Nggak ada masalah dengan kepercayaan mereka seperti itu. Karena lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Yang menjadi masalah besar adalah pendeta tersebut mengaitkan agama mereka dengan agama umat Islam. Lalu menertawakan ibadah-ibadahnya umat Islam. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Zakat 2,5% mereka tertawakan, sholatnya umat Islam pun mereka tertawakan. Bahkan mereka membuat narasi bahwa umat Islam itu sholat 5 kali sehari karena zakatnya cuma 2,5%. Padahal tidak ada kaitannya antara sholatnya umat Islam dengan zakat 2,5%. Tidak ada kaitan secara langsung sholat menutupi zakat atau sebaliknya, nggak ada. Ya, zakat itu ibadah terpisah. Ya, skemanya adalah skema sosial dengan tujuan yang tadi telah disampaikan. Jadi bukan karena 2,5% ditutup dengan 5 waktu dalam sholat 17 rakaat, nggak ada hubungan. Ya, sekali lagi, orang yang sholat belum tentu dia zakat kalau belum masuk nisabnya, punya kecukupan harta yang harus dikeluarkan, belum masuk haulnya, durasi waktu yang bisa dikeluarkan. Sebaliknya, orang zakat sebesar apapun nggak sholat, salah dia, dosa, tetap dosa. Jadi di Islam tuh nggak bisa sholat ditutup zakat, nggak bisa. Sholat ditutup infak, nggak bisa. Ya, bahkan orang mau infak, harta dia sebumi untuk nutup sholat itu nggak bisa, tetap sholat. Karena sholat itu ada persamaan di dalamnya. Mau kaya, mau miskin, mau crazy rich, ya, mau rich yang tidak crazy, mau crazy yang tidak rich dan sebagainya. Ya, sepanjang masih punya sifat penghambaan, semua sholat. Pada akhirnya pendeta yang dianggap mengolok-ngolok agama Islam ini akhirnya pun minta maaf kepada umat Islam dengan mencium tangan Pak Yusuf Kalla. Saya pegang tangan Pak JK, saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat muslim, saya memohon maaf sekali lagi. Tuhan memberkati.
Permintaan maaf semacam itu ya sudah pastilah ya harus dilakukan oleh oknum pendeta tersebut, teman-teman. Tetapi yang perlu kita pahami adalah di negara kita ini adalah negara hukum. Permintaan maaf itu harus disertai dengan tanggung jawab hukum. Untuk apa ada undang-undang penista agama kalau pada akhirnya si penista agama tersebut berakhir hanya dengan minta maaf cium tangan. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa pendeta Gilbert ini bukan cuma satu kali dia menghina agama Islam. Bukan pada saat ini saja di tahun 2024 ini, melainkan di tahun-tahun yang lalu pernah juga sempat viral diduga pendeta Gilbert ini menghina agama Islam, yaitu dengan mengolok-ngolok kalimat insya Allah. Coba kita simak nih videonya. My God is not an insya Allah God. Alkitab tidak berkata walaupun dosamu merah seperti karbizi, insya Allah akan diputihkan putih seperti salju. Alkitab saya tidak berkata berserulah kepadaku maka insya Allah. Nah, teman-teman bisa perhatikan wajahnya. Raut wajahnya ini benar-benar penghinaan. Dia bilang insya Allah gitu ya. Aku akan menyaut kepadamu. Alkitab saya tidak berkata oleh bilur-bilur Kristus kita yang percaya insya Allah sudah disembuhkan. Sehingga olehnya ketika kita marah sama Tuhan dan Tuhan kenapa saya belum sembuh? Jawaban malaikat berkata kan insya Allah. Allah saya adalah Allah kepastian. Apapun yang dia kerjakan dengan kepastian. Jadi menurut Pak Gilbert ini di agama mereka itu tidak ada insya Allah katanya. Nggak ada insya Allah. Tapi yang ada itu kepastian katanya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di Alkitab mereka juga ada kalimat insya Allah. Ini sudah dibahas oleh Bang Zulfan ya di channel Rabbanian ID. Coba kita simak nih penjelasannya. Tapi teman-teman, kalau berbicara kalimat insya Allah yang dijadikan bahan olokan itu, tahukah teman-teman jika kalimat insya Allah itu juga tertulis atau setidaknya pernah tertulis dalam kitab Bible sendiri? Mari kita lihat Bible Indonesia versi paling tua, yakni versi Klinkert yang diterbitkan pada tahun 1902 Masehi. Dalam Perjanjian Baru, Yakobus pasal 4 ayat 15 disebutkan ayatnya seperti ini. Melainkan patutlah kamu mengatakan demikian. Insya Allah dan kalau ada janji kami, maka kami hendak berbuat ini atau itu. Atau Bible versi Shelabir yang merupakan Bible versi tertua juga. Nah, diterjemahkan pada ayat yang serupa sebagai berikut. Seharusnya kamu berkata, insya Allah kami akan hidup dan akan berbuat begini atau begitu. Nah, atau versi yang lebih mudah lagi teman-teman, yang disebut versi TL yang diterbitkan pada tahun 1958. Nah, TL ini singkatan dari terjemahan lama. Nah, pada ayat yang sama itu juga disebutkan sebagai berikut, melainkan patutlah kamu berkata, insya Allah kita akan hidup membuat ini atau itu. Nah, jelas ya teman-teman bahwa di Alkitab versi lama itu tertulis memang ada kalimat insya Allah. Berarti pendeta Gilbert ini nampaknya kurang jauh juga dia pemahamannya tentang Alkitab dia sendiri. Karena dia bilang di Alkitab nggak ada insya Allah gitu ya. Dia olok-olok dengan kalimat insya Allah gitu. Padahal ternyata ada teman-teman ya di Alkitab versi terjemahan lama. Nah, kemudian teman-teman tahun 1974 Bible versi TL ini itu kemudian diganti dengan versi yang terbaru, yakni versi TB namanya, atau versi terjemahan baru sebutannya ya. Nah, sejak saat itu teman-teman kemudian kalimat insya Allah yang ada pada ayat ini digantikan dan bunyi ayatnya kemudian berubah menjadi seperti ini. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi jika pendeta Gilbert mengolok-olok Allah, Tuhannya umat Islam dengan ungkapan insya Allah, ternyata setelah kita lihat tadi, Tuhannya pendeta Gilbert pun itu juga an insya Allah God. Nah, jelas teman-teman ya bahwa di Alkitab versi lama pun juga tertulis kalimat insya Allah sebagaimana yang ada di keyakinannya umat Islam. Seseorang yang taat kepada Allah pasti akan mengatakan insya Allah. Begitupun Yesus ataupun Nabi Isa adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sosok Nabi Isa alaihissalam tentu mengatakan juga insya Allah. Dan ini pun sebenarnya bisa menjadi bukti bahwa Yesus atau yang kita sebut sebagai Muslim yaitu Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah bukan Tuhan.
Yesus atau Nabi Isa itu adalah hamba Allah yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga video ini bisa menjadi pencerahan. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.